Bang, bagaimana hukumnya dengan pekerja atau karyawan yang harus wajib kerja sampai maghrib atau malam hari, Bang? Mohon penjelasannya, Bang. Iskandar 1994. Jadi kawan-kawan, jam kerja panjang ini kan sebetulnya memang tidak boleh. Karena masalah jam kerja ini memang sudah diatur banyak dalam undang-undang, baik undang-undang Cipta Kerja, PP nomor 35, dan banyak banyak lagi undang-undang yang membicarakan tentang jam kerja ini. Jadi pada dasarnya jam kerja ini sudah dibatasi dalam keadaan 40 jam kerja satu minggu. Jika kemudian perusahaan menggunakan sistem kerja 5 hari, maka kita menggunakan jam kerja itu 8 jam. 8 jam. Dan jika kita menggunakan sistem bekerja dalam perusahaan itu 6 hari kerja, maka dia menggunakan sistem 7 jam kerja per harinya. Artinya tetap dalam kategori tidak keluar dari 40 jam kerja. Nah, jika kemudian kita dimintakan untuk lembur, maka lembur itu pun harus ada kesepakatan kedua belah pihak. Baik pengusahanya menerima, kemudian juga kita pun sebagai buruh pun berhak untuk menerima atau menolaknya. Itu tidak ada paksaan, kawan-kawan. Dan itu diatur oleh undang-undang. Kemudian jika kemudian kita laksanakan lembur, maka kategorinya itu masuk dalam maksimal 4 jam kerja per hari lemburnya. Jika 1 hari 4 jam kerja, tetap dalam seminggu dia terundang-undangnya itu 18 jam kerja, 18 jam lembur dalam 1 minggu, kawan-kawan. Maaf. Jadi tidak semua bisa 4 jam kerja, 4 jam kerja lemburnya, tetapi ada di hari lain lagi yang tidak sampai 4 jam. Artinya tetap dalam seminggu itu 40 jam kerja dan maksimal lemburnya itu 18 jam, kawan-kawan, ya. Jadi apalagi kalau ini ada bahasa sampai maghrib atau sampai malam hari, ya nggak boleh, kawan-kawan, ya. Apalagi itu rutinitas, karena sudah banyak ya kita lihat efek daripada jam kerja panjang ini. Tentu yang pertama sekali hilangnya fokus. Kemudian juga kita dengan hilang fokus kita bisa salah kerja, bisa kecelakaan kerja. Kemudian juga kita bisa untuk, kalau saya baca di tulisan dan analisis daripada WHO, ya, WHO pernah mengatakan bahwa dengan jam kerja ini panjang, maka resiko penyakit itu akan lebih tinggi, terutama penyakit kanker, penyakit mental, penyakit jantung, kemudian juga kita masalah-masalah depresi. Itu nggak bisa kita biasakan jam kerja panjang itu kalau sudah terlalu panjang, kawan-kawan. Karena ada batasannya, itu sudah dikaji oleh para akademisi dan para ilmuwan. Jadi jam kerja panjang ini, apalagi kalau mungkin kita yang misalnya kita bekerja di perkebunan, karena saya bicaranya konteksnya saya sering bicara tentang pemerhati buruh perkebunan. Saya kira di perkebunan lebih dilarang lagi. Kenapa? Karena ada regulasi ISPO, RSPO, yang dimana memang ISPO dan RSPO ini betul-betul memang menghilangkan gap. Tidak boleh ada praktik usaha perkebunan itu yang melanggar undang-undang, transparan. Harus patuh undang-undang, itu RSPO dan ISPO itu wajib. Maka anggota-anggota perusahaan perkebunan kelapa sawit itu yang ikut RSPO dan ISPO itu wajib tidak boleh menerapkan sistem kerja panjang. Itu sama dengan kerja paksa ataupun dia eksploitasi tenaga manusia. Ini itu saya punya beberapa buku ini. Kawan-kawan silakan, kalau kawan-kawan ada di Langkat aja silakan berkunjung ke kantor Forum Diskusi Perkebunan Indonesia, ya, Jalan Pasar 1. Setamat lama kita banyak buku undang-undang di perpustakaan kita, terutama ini tentang ini ada undang-undang ini dia, kawan. Nah, undang-undang ini bisa kita baca mengenai peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 35 tahun 2021 tentang perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerja. Kemudian juga kita bisa melihat daripada Undang-Undang RI nomor 19 tahun 99 tentang Konvensi ILO mengenai penghapusan kerja paksa. Nah, ini dia. Jadi kawan-kawan yang di Langkat sekitarnya bisa berkunjung ke kantor. Kita punya banyak undang-undang ketenagakerjaan. Jadi kita bisa belajar bersama. Bahasanya memang jam kerja panjang ini memang itu dilarang sejak dulu. Kenapa terjadi May Day? May Day ini pun awalnya dari 18 jam kerja mereka. Jadi waktu itu buruh di Amerika Serikat, di Chicago kotanya itu
buruh-buruh itu dipaksa bekerja 18 jam satu hari, dieksploitasi mereka. Jadi dengan begitu mereka melakukan unjuk rasa besar-besaran sehingga terjadi tragedi Hypermart namanya, di mana 100.000 buruh diduga ditembak oleh aparat kepolisian Amerika waktu itu kan kawan, sehingga terjadi peringatan Hari Buruh Sedunia tadi. Jadi itu semangatnya kan kawan. Kalau jam kerja panjang ini memang kenapa kita harus kembali ke sini, itu maka tidak boleh. Kemudian juga ada terkait dengan Undang-Undang Republik Indonesia tentang hak asasi manusia ini. Di sini banyak dikaji tentang pelarangan kerja paksa ataupun kerja jam panjang, bahwa setiap orang itu dilahirkan bebas dengan harkat martabat manusia yang merdeka. Dan kemudian hak untuk tidak diperbudak, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan bersamaan di hadapan hukum dan lain sebagainya. Kemudian juga itu terkait dengan tidak seorang pun boleh diperbudak dan diperhamba oleh pekerjaan misalnya seperti itu. Itu juga kita sering mengkaji banyaknya pelanggaran hak buruh dalam jam kerja yang panjang misalnya. Contohnya hari ini ada saya punya buku. Kan kamu bisa baca di sini. Kita punya banyak buku tentang ini pelanggaran buruh perkebunan studi kasus di Kalimantan Barat dan Sulawesi Tengah. Pelanggaran hak-hak buruh perkebunan kelapa sawit. Bahasanya setelah ini mencuat, maka RSPO kemudian akan selalu bersedia dan menyediakan mekanisme pengaduan sensitif, ya. Jadi RSPO dan ISPO ini bisa kita jadikan tempat mengadu jika memang kita tidak mampu tidak bisa untuk difasilitasi dengan dialog oleh perusahaan yang mempekerjakan dengan jam kerja panjang. Kemudian juga ada batas-batasan kerja kita. Kemudian juga banyaklah kawan-kawan, silakan berkunjung di sini banyak. Artinya memang jam kerja panjang itu memang membuat kesehatan kita tidak maksimal dan kita kehilangan harkat sebagai manusia yang merdeka, sehingga kita tidak bisa untuk bergaul, bersosialisasi, kemudian kita juga tidak bisa beristirahat. Karena istirahat yang kurang itu menimbulkan depresi. Jadi kemudian kita besok kerja lagi, kemudian kita kerja panjang lagi, itu tidak boleh. Maka dari itu kawan-kawan, silakanlah kita untuk berdiskusi kembali. Dan tentang ini saya kira lebih kepada kawan-kawan sendiri, kan berhak untuk bersuara, untuk menyatakan bahwa kan butuh istirahat. Barangkali itu kawan-kawan, terima kasih. Nanti kita akan bisa berdialog kembali di kantor Polres Langkat kalau memang di sekitar sini, ataupun dengan WA kawan-kawan ya. Silakan dialog di TikTok barangkali nggak masalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.